Pemirsa, meski PDIP mengklaim punya prinsip politik yang sama dengan PAN, namun hal itu belum cukup menguatkan PAN berlabuh mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pertemuan perdana PDIP PAN pada Jumat kemarin seolah bagaikan hubungan teman tapi mesra belaka yang belum menentukan arah. Lobi politik berbalut silaturahmi bisa menjadi hal besar, mengingat saat ini koalisi PDI Perjuangan masih terbuka tangan menerima kedatangan parpol lain yang sejalan untuk mendulang kekuatan bagi Ganjar menuju Pilpres 2024 mendatang. Jumat 2 Juni 2023, sebelum bertemu dengan Partai Amanat Nasional, PDI Perjuangan sudah lebih dulu menyambut kedatangan PKB. Meski tidak merinci secara pasti, namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini akan ada pertemuan lanjutan secara resmi bersama PKB dalam konteks pemilu 2024. Selanjutnya, PDIP menyambut kedatangan PAN yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan yang berlangsung tertutup antara kedua parpol nyatanya belum membulatkan tekad Partai Amanat Nasional untuk menjatuhkan hati pada Ganjar Pranowo. Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan partainya dan PAN memiliki kesamaan prinsip politik yang sama. Persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang, nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PDI Perjuangan. Tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali. Meskipun sudah ada, kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Pengamat politik Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Partai Amanat Nasional harus bekerja keras untuk meyakini basis massa di bawah karena suara akar rumput PAN terbelah di dua capres yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Mungkin dengan mendukung Ganjar ada semacam komitmen dari PDI Perjuangan di tingkat elit maupun di tingkat massa untuk membantu PAN memulihkan kursi yang sempat hilang di 2019. Nah itu keuntungan buat PAN, meskipun tentu bukannya tanpa kerugian, karena bagaimanapun kalau kita lihat dari survei Zakia ya, basis PAN itu sedikit sekali yang memilih Ganjar Pranowo. Jadi sebagian besar memilih Anies, sebagian lagi memilih Pak Prabowo. Jadi kalau elitnya mendukung Ganjar Pranowo, itu tentu ada kerja keras yang harus dituntaskan untuk meyakinkan basis massa di bawah. Hingga saat ini, ada 4 poros koalisi partai politik yang sudah terbentuk, yang sebagian besar poros koalisi sudah memiliki baca pres untuk berlaga pada Pilpres 2024. Dan berikut peta kekuatan di DPR partai politik yang tergabung dalam koalisi. Bimbang langkah partai politik yang ada dalam satu koalisi mungkin bisa dikaitkan dengan belum adanya kepastian nama bakal cawapres bagi 3 nama bacapres yang saat ini mengemuka. Tim Liputan, Metro TV.
Partai Amanat Nasional berdalih pertemuan dengan PDI Perjuangan baru sebatas pertemuan antar sahabat saja. Pertemuan perdana dengan PDIP ternyata belum memantapkan hati PAN untuk bergabung dalam koalisi PDI Perjuangan memenangkan Ganjar Pranowo. Apa yang mengganjal PAN hingga seolah PAN kini plin-plan untuk menjatuhkan dukungannya? Kami akan langsung membahasnya bersama Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Selamat sore Pak Yoga. Pak Yoga, jadi pertemuan kemarin ternyata belum cukup untuk PAN berlabuh begitu berkoalisi bersama PDIP ataupun juga mendukung Ganjar Pranowo. Apa yang kemudian masih memberatkan PAN? Yang pertama dari hasil pertemuan kemarin PDI Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional, ada kesamaan pandangan pemikiran bahwa pelembagaan demokrasi harus diperkuat melalui partai politik yang eksis dan modern. Karena partai politik adalah menjadi lembaga publik yang harus menjadi kekuatan rakyat dan menjadi rekrutmen kaderisasi kepemimpinan nasional dan regional. Yang kedua, karena ini baru pertama kali bertemu, jadi kita akan merancang lagi pertemuan selanjutnya. Jadi kalau dibilang plin-plan, tidak. Kalau dibilang teman tapi mesra, lebih jauh dari itu. Karena antara PAN dan PDIP dari sisi ideologi relatif tidak ada perbedaan, nasionalis, kerakyatan, religius. Beberapa kali pilkada banyak menang di daerah, dan sekarang ini kita sedang melakukan tukar pikiran, pandangan, karena di Rakernas PAN 2020 jauh hari, Mas Ganjar Pranowo adalah salah satu figur yang diamanatkan untuk dapat diusung di Pilpres 2024. Baik. Nah, yang ketiga Mbak, dalam Pilpres 2024 ini, Partai Amanat Nasional menginginkan bercita-cita agar dapat memenangi pasangan calon yang akan diusung di Pilpres 2024. Oleh karena itu perlu ada kesamaan pandangan, kesamaan platform, dan kesamaan perjuangan langkah di lapangan nantinya. Baik, kesamaan pandangan dan perjuangan begitu untuk memenangkan. Nah, apakah Pak Yoga ini ada kaitannya dengan keinginan PAN untuk mengusung Ketua Umum PAN ataupun juga Erick Thohir sebagai cawapresnya? Apakah ini juga salah satu yang masih memberatkan hati PAN untuk berkoalisi bersama PDIP? Tidak, jadi Partai Amanat Nasional memberikan mandat kepada Ketua Umum sesuai dengan hasil Rakernas untuk menentukan langkah strategis dalam penentuan Capres-Cawapres. Bang Zulkifli Hasan adalah salah satu figur yang juga dicalonkan, termasuk juga Mas Erick Thohir. Dari pembicaraan kemarin, karena waktunya masih relatif lama, tanggal 19 Oktober 2023, pintu KPU baru dibuka pendaftarannya, masih ada 5 bulan lagi. Kita masih saling melakukan komunikasi dan proses untuk keputusan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu nantinya akan ditetapkan secara kolektif, kolegial, dan gotong royong. Oleh karena itu soal posisi, komposisi, dan kerjasama atau koalisi partai-partai politik ini saat ini masih sedang dalam proses maturasi atau pematangan. Dalam sebulan 2 bulan ini nanti Partai Amanat Nasional akan menentukan siapa pasangan calon yang akan diusung. Oke, berarti maksimal 2 bulan lagi begitu baru akan mengumumkan akan mengusung siapa begitu ya Pak Yoga. Pak Yoga, tadi kalau kita mendengar kutipan wawancara bersama dengan Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa basis PAN ini sedikit yang memilih Ganjar, mayoritas memilih antara Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Nah, ini apakah akan menjadi pertimbangan dari PAN juga dalam mengusung capres nantinya? Ya, kalau lembaga survei indikator Mas Burhan itu sejak tahun 2009 sampai 2019 selalu memposisikan Partai Amanat Nasional sebagai partai nasakom, partai yang nasibnya 1 koma, tapi kenyataan di lapangan hasil pleno KPU, PAN selalu lolos parliamentary threshold. Jadi
apa yang dibicarakan oleh Mas Burhan itu menjadi catatan saja karena kita juga melakukan survei soal kutil efek per dapil. Jadi secara umum memang ada beberapa massa ya di Partai Amanat Nasional yang memiliki kecenderungan yang spesifik ke A, ke B, ke C. Tapi itu adalah kecenderungan. Kalau kemudian Dominannya sudah kemana? diputuskan oleh keputusan partai, nanti juga akan mengarah kepada ketetapan partai. Itu Baik, kan baik. hasil survei yang dibatasi oleh waktu dan seiring perubahan masyarakat juga akan berubah hasil Baik. surveinya. Pak Yoga, kemudian bagaimana dengan nasib KIB? Kalau kita melihat P3 kan sudah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo begitu. Nah ini kemudian bagaimana ke depannya dengan nasib KIB ini sendiri? Kalau KIB ada dua nasib. Kalau kemudian Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung kembali dengan P3 yang telah menentukan sikap mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, maka KIB seia sekata, kompak, solid. Tapi kalau kemudian dalam batas waktu tertentu berbeda dengan sikap P3, maka tentu kami akan berbeda. Tapi dari sisi persyaratan, sesuai dengan pasal 222, presidensial threshold 20% kursi DPR RI, sebenarnya Mbak, Golkar dan PAN itu sudah memenuhi persyaratan. Tapi bagi Partai Amanat Nasional dan juga mungkin bagi Partai Golkar, tidak hanya maju untuk memenuhi persyaratan, seluruh partai politik yang lolos di parlemen menginginkan bahwa pemilu presiden ini mempunyai cita-cita untuk menang. Jadi di atas persyaratan adalah ingin agar proses di Pilpres ini dapat menang, agar kalau menang bisa mengembangkan visi bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, kita akan tunggu sikapan 1 atau 2 bulan lagi begitu ya Pak Yoga ya. Terima kasih Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Yoga.